Ulang. Wa'an Umi Atiyah dan dari Umi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, nuhina, kami telah dilarang anittiba'i, daripada mengiringi al-janaiz, jenazah, walam yuzam, dan tidak dilarang keras alaina, muttafaqun alaihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikut. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, karena dia perempuan jadi radhiyallahu anha, qalat, ini domirnya hiya, mufrad, dia perempuan. Qalat, dia berkata, Ummu Atiyah ini adalah salah seorang wanita mujahidah yang dekat dengan Rasulullah. Dalam artian beliau ini adalah orang yang paling bersemangat ketika kedatangan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, dan beliau ini termasuk wanita daripada kaum Ansar di Madinah. Dan beliau ini terlibat dalam 7 peperangan dalam sejarah perperangan Islam bersama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa aku pernah ikut kepada Rasulullah SAW berperang, aku menjaga tenda-tenda mereka, aku menyiapkan makan dan minum mereka, kata Ummu Atiyah. Bahkan Ummu Atiyah ini pernah, ini taruhlah kalau kita ini apa? Kalau yang bagian obat-obat, logistik, medis. Ya. Kalau perang itu kan ada bagian itu. Kalau di zaman dulu itu apa nih yang betina pakai perang di Indonesia pakai topi apa dia nama itu? Ya, palang merah. Ya, palang merah. Nah, jadi beliau ini bahkan pernah saat perang Uhud, Rasulullah kan terdesak waktu saat itu. Beliau ini melihat keadaan itu langsung mengambil senjata melindungi Rasulullah sampai 12 luka beliau itu, tapi selamat dengan izin Allah. Ini seorang wanita mujahidah yang sangat luar biasa perjuangannya dalam peperangan Islam. Nah, termasuk beliau ini banyak meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis Nabi tentang masalah wanita, termasuk memandikan mayit dan sebagainya bagi seorang perempuan. Nah, beliau berkata, nuhina anittiba', telah melarangi kepada kami anittiba'i, mengantar atau mengiringi al-janazah, jenazah. Jadi Nabi melarang, kata beliau, kami dilarang, maksud kami itu dari kaum perempuan. Sementara kemarin hadis yang kita bahas bahwa Rasul sangat menganjurkan kepada kita untuk ketika menyaksikan jenazah untuk mengiringi jenazah, menyolatkan, mengiringi sampai di kubur. Falahu qiratani, kata Nabi, 2 qirat, 1 gunung Uhud, 1 qirat itu. Nah, bagaimana dengan perempuan? Ternyata dalam riwayat ini bahwa perempuan itu dilarang untuk mengantar atau mengiringi jenazah. Lanjutnya, walam yu'zam alaina, akan tetapi pelarangan itu pada kami, kata beliau, tidak terlalu keras, tidak ditekankan. Muttafaqun alaih, ya, sahih hadis ini. Apa maksudnya? Bahwa perempuan itu cenderung dilarang untuk mengikuti jenazah, tetapi tidak terlalu dilarang keras. Maka pelarangan ini, kata ulama, ini termasuk kategori makruh. Jadi hukumnya perempuan mengiringi jenazah itu makruh. Sementara dari Ahlus Sunnah menyatakan bahwa makruh itu
Makruhnya sifatnya tanzih, bukan tahrim. Jadi makruhnya itu tidak mendekati kepada keharaman. Jadi tidak terlalu keras makruhnya. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan larangan ini tidak menafikan tentang keharamannya maksudnya. Maksudnya apa? Ada larangan ini tidak menafikan tentang keharaman bagi perempuan mengiringi jenazah atau mengantar jenazah. Berarti tetap dilarang kata beliau. Meskipun ada sebagian ulama menyimpulkan dilarangnya ini bukan keharaman tapi makruh. Makruhnya malah makruh tanzih, bukan makruh litahrim. Keharaman sifatnya. Nah, kenapa? Beberapa alasan. Sudah fitrahnya, kodratnya perempuan itu pertama lemah. Ya. Dikhawatirkan nanti perempuan ini nanti dalam kondisi dia mengantarkan jenazah, apalagi pihak keluarga dari jenazah tadi, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti menangis yang berlebih-lebihan, menjerit-jerit, atau merobek-robek pakaian. Kedua, nanti terjadi sesuatu bagi perempuan itu mungkin tersingkap daripada auratnya. Namanya di situ. Namanya lagi ngiring jenazah. Ya. Yang ketiga, nanti menjadi fitnah. Ya. Apalagi perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Maka ambil jalan tengah. Nah, begitu caranya. Semaksimal mungkin kalau bisa memungkinkan pihak keluarga dari perempuan, dari orang jenazah tadi berupa mereka yang bagian dari jenis perempuan atau wanita-wanita, dikondisikan untuk tidak mengantar jenazah dengan alasan yang disebutkan pertama tadi, karena hukumnya makruh. Tetapi ketika dalam kondisinya tidak memungkinkan mereka untuk tidak ikut, dalam artian ngotot kekeh, aku nak melok, abahku mati ni, tak kado abahku mati terakhir ni lah aku nak ngantar dia, ya. Sudah makruh, artinya tidak mendekati kepada keharaman, tetapi tetap menjaga adab. Nah, ini yang penting, menjaga adab, menjaga akhlak, dan diberikan peringatan dan pengertian kepada perempuan-perempuan yang akan mengiringi jenazah tadi, bahwa ketika mereka mengiringi jenazah harus menjaga kehormatan, menjauhkan fitnah, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan bagi si mayit, bagi keluarga dan orang yang banyak yang mengikuti atau mengiringi jenazah tadi. Makanya perempuan lebih cenderung tidak diperkenankan untuk mengantar jenazah. Di beberapa tempat termasuk di Madinah, di Baqi gitu ya. Sebenarnya mengantarkan jenazah ini, orang-orang ini banyak yang paham. Kalau di Madinah, kamu juga lah, kalau misalnya sempat Aminah ini si baru balik putra ya. Di sana kalau ada mayit lewat nak dibawa ke Baqi yang di Madinah, antusiasnya ngiringnya, rami ngiringnya, karena dia dapat sudah paham tentang fadilah mengantarkan jenazah ini. Menggambe dikit jadilah sampai ke Baqi mereka mengantarkan, saking antusiasnya, karena mereka paham, paham. Tapi rata-rata dak kati bedino lanang galo. Karena balik ke hadis ini tadi, meskipun tadi ada bahasan kita dari bahas oleh ulama bahwa sifat hukum pelarangan itu adalah makruh. Arti makruh itu apa? Benci, tidak disenangi. Bahasa tidak disenangi itu, meskipun tidak haram, kalau tidak disenangi sebaiknya ditinggalkan atau dihindari. Nah, kamu baik misalnya, kamu biasanya galak makan martabak. Si dia tadi tidak galak makan martabak. Si Monica tadi itu.
Aku nih jinyo bau martabak tuh mual jinyo. Kau boleh makan apa deh? Mie ayam. Sedemikiannya kita untuk menjaga tadi. Karena ini tadi martabak haram tak? Tidak, ya kan? Tapi Monica ini tadi tidak senang. Aku tidak sudi sih. Aku mual. Kau nak makan martabak jauh-jauh lah dari aku. Tak tahan anak muda jauh dari Monica tadi. Nah, ya sudah, tahan kenyo ngiler nengok martabak tadi, terpaksa makan mie ayam walaupun tak galak. Ya kan? Nah, itu. Kalau sudah nikah tidak itu. Kalau sudah nikah, kami dulu aku galak makan martabak, maunya makan gado-gado. Ya. Alhamdulillah sudah menikah ini galak sama galak, makan martabak laju, gado-gado laju. Nah, itu namanya kolaborasi ya. Apa namanya? Kolaborasi. Nah, bergabung namanya ya. Nah itu namanya sesuatu yang dibenci. Nah kamu misalnya, aku bencinan merokok. Ada yang sebagian yang merokok, dia tidak pernah merokok depan aku. Meskipun di belakang-belakang dia merokok. Kemarin aku share itu di grup ada pendapat dari Habib Umar bin Hafiz tentang merokok. Aneh. Mana bisa tak menting? Baca tak? Baca mentingnya. Tanya sama Lukman. Mana cara menting merokok? Ayo Ustaz payah, habis mangan orang utut asem. Yang saya rangkat habis mangan orang utut asem. Jadi kalau majelis ini kata yang merokok, kita merokok berarti ada kelainan, ada masalah kita tuh ya. Harusnya kita ikuti. Jadi kita tuh bahwa mengikuti orang duduk bersama orang baik itu adalah keutamaan. Tetapi wattiba'u mengikuti jejak langkah orang-orang baik itu adalah kewajiban. Duduk bersama orang alim, orang soleh itu adalah keutamaan. Utamanya kita akan tertular kebaikan. Tapi mengikuti jejak langkah mereka itu adalah fardhatun, adalah kewajiban. Nah, selagi hal itu yang diajarkan kebaikan, tidak salah, tidak sulit. Belum ada ceritanya wong berhenti merokok mati. Ada tak? Pemirsa, baru-baru ini ditemukan di Ketapati ada orang yang tadinya merokok, saat dia berhenti besok mati. Mati belum ada. Dia berhenti merokok maksud itu. Tapi sambil nyebrang ada sepur lewat. Ya. Nah, itu namanya makruh. Nah, kalau makruh ini tadi bukan tanzih kalau merokok tadi. Sebagian mengatakan makruh. Sebagian lagi mengatakan haram. Bahkan ada dikatakan beliau itu orang yang masih mempertahankan merokok itu maka dia tidak akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu alam. Itu pendapat ulama termasuk Habib Umar bin Hafiz yang aku kemarin dengar. Nah, itu sudah makruh yang litahrim. Ada tanzih. Nah, kalau termasuk mengantarkan jenazah ini makruhnya makruh tanzih. Ya. Tapi sebagian yang agak keras juga dari Ibnu Taimiyah tadi dijelaskan bahwa ini sudah masuk hal yang tidak menafikan keharaman tentang larangan untuk mengiringi jenazah atau mengantar jenazah bagi perempuan. Nah, balik lagi tadi sekali lagi, ambil jalan tengah. Menjaga adab, menutup aurat, menahan diri, menjauhkan fitnah. Nah, kalau ini sudah berarti berada di tengah-tengah. Tapi yang lebih baiknya dikondisikan untuk tidak mengantar jenazah. Tetap di rumah saja dengan doanya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, oke, silakan. Tapi tetap menjaga beberapa hal yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ya tuh nanya.
Apalagi zaman sekarang nih ada wong ngantar jenazah tuh pakai baju hitam-hitam, kerudung baik, tina. Nih. Ada yang cak beratnya an berjilbab tuh, yang kerasnya nanti dengan jilbabnya. Padahal nutup aurat kan, menjaga fitnah. Ada yang bertanya? Ya sudah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa ala sallallahu wa ala alihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna wa taqabbal minna bil afiyati ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين تحية من الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.